Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Mazmur bab 133 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bara dan Bari adalah dua orang bersaudara. Bara menikah dan memiliki dua orang anak, sedangkan Bari tidak menikah. Kedua orang tua mereka sudah lama meninggal, dan kini mereka berdua menggarap ladang peninggalan orang tua mereka. Setiap tahun mereka membagi rata hasil ladang mereka. Suatu hari Bara berpikir, kasihan sekali saudaraku Bari. Dia tidak menikah sehingga tidak ada yang memerhatikan dia kelak akan masa tuanya. Sedangkan aku memiliki istri dan anak-anakku yang bisa merawatku ketika aku tua. Rasanya tidak adil jika harus membagi ladang yang kami garap sama rata. Aku harus memberikan lebih banyak kepadanya. Maka Bara pun pergi secara diam-diam memasukkan beberapa karung padi di lumbung Bari. Sementara itu Bari pun berpikir, tidak adil kalau hasil ladang kami ini dibagi rata. Saudaraku Bara lebih banyak tanggungannya daripada aku. Ia memiliki istri dan anak-anak yang harus diberi makan. Aku harus memberikan sebagian dari bagianku. Maka pada malam hari Bari pun secara diam-diam pergi memasukkan padi ke lumbung saudaranya. Mereka terus melakukannya selama bertahun-tahun, sehingga keduanya selalu memiliki persediaan makanan yang lebih. Menjelang berakhirnya musim panen pada tahun itu, masing-masing dari mereka melakukan kebiasaan mengantar padi ke lumbung saudaranya. Sambil memikul karung padi di pundaknya, Bara berjalan di kegelapan malam menuju lumbung saudaranya. Bruk! Bunyi dua orang bertabrakan di dalam kegelapan. Ada seseorang yang menabrak Bara hingga ia terjatuh. Sedikit cahaya bintang sudah cukup membuat Bara melihat bahwa orang yang menabraknya itu juga memikul karung padi di punggungnya. Ketika mereka saling meminta maaf, Bara baru mengetahui bahwa orang yang menabraknya itu tidak lain adalah Bari saudaranya yang juga sedang menuju lumbung Bara. Kedua bersaudara itu berpelukan dan menangis. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal Allah adalah mengenal kasih, karena Allah adalah kasih. Tidak ada yang dapat menyamai keindahan kehidupan yang diberkati karena masing-masing orang saling mengasihi dan saling memerhatikan satu sama lain. Allah berjanji bahwa di mana ada kerukunan dan kasih di antara satu sama lain, di situ Ia hadir dan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Berbagai beban hidup dan persoalan membuat kasih dan perhatian kita kepada sesama menjadi terkikis. Dunia yang kita hidupi sekarang ini mendorong orang memikirkan diri sendiri dan kepentingannya saja. Tapi hari ini kita diingatkan kembali untuk saling mengasihi dan saling memerhatikan, karena di sanalah berkat-berkat-Nya tercurah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berilah aku hati yang mengasihi dan selalu mendahulukan kepentingan sesamaku. Ampunilah aku jika kasihku mulai dingin. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.